Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Para sobat AP, sobat akuntansi pemerintah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengilustrasikan bagaimana pembentukan laporan keuangan satuan kerja melalui hubungan antar akun-akun akrual. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, setidaknya kita mampu menjelaskan proses pembentukan laporan keuangan basis akrual. Sedangkan untuk sampai mampu pada menyusun laporan keuangan, insya Allah akan kita jelaskan pada video-video selanjutnya. Sebelum membahas mengenai ilustrasi penyusunan laporan keuangan, saya akan menjelaskan dulu tentang proses bisnis penyusunan laporan keuangan satuan kerja, serta hubungan antara LO, LPE, dan neraca. Baik, kita mulai pembahasan kita dengan proses bisnis penyusunan laporan keuangan satuan kerja. Proses penyusunan laporan keuangan pada prinsipnya mengikuti siklus akuntansi, yaitu menginput dokumen sumber dalam jurnal, kemudian memposting dalam buku besar, sampai akhirnya menghasilkan laporan keuangan sebagai outputnya. Proses bisnis laporan keuangan di satuan kerja dimulai dari identifikasi dokumen sumber. Tujuan dari identifikasi dokumen sumber adalah untuk memastikan keabsahan dan kevalidan dari dokumen yang nanti akan diinput dalam jurnal. Dokumen sumber transaksi di satuan kerja antara lain dokumen sumber saldo awal, yaitu neraca audited tahun sebelumnya. Kemudian transaksi anggaran, yaitu DIPA dan POK. Kemudian transaksi berjalan, ini mulai dari kontrak atau surat perjanjian, kemudian berita acara serah terima atau BAST, kemudian SPP, SPM, SP2D, kemudian terkait dengan pengesahan ada SP2HL, SP3HL, kemudian terkait dengan pendapatan dan belanja PLU ada SP3B dan SP2B. Kemudian ada transaksi akrual, ini terkait dengan pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, belanja dibayar di muka, belanja yang masih harus dibayar, dan transaksi akrual murni seperti penyusutan dan penyisian piutang. Untuk dokumen sumber transaksi akrual, ini adalah memo penyesuaian, sebuah dokumen yang dibuat secara internal oleh unit akuntansi untuk mencatat transaksi akrual. Dokumen transaksi lainnya adalah SKTCM, surat keterangan tanggung jawab mutlak, serta SK pembebanan. Ini terkait dengan kerugian negara, baik berupa tuntutan perbendaharaan maupun tuntutan ganti rugi. Setelah diidentifikasi, selanjutnya dokumen sumber dianalisis. Tujuan analisis adalah supaya kita bisa mencatatnya dalam jurnal. Analisis dilakukan dengan mengacu kepada persamaan dasar akuntansi pemerintah, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, serta pengaruhnya pada buku besar akrual dan atau buku besar kas. Selanjutnya, jurnal tersebut dipindahkan ke buku besar yang juga disebut dengan posting. Sebelum laporan keuangan disusun, perlu dilakukan penyesuaian.
agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Setelah itu barulah disusun laporan keuangannya yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang dikehendaki adalah laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan tadi, maka proses penyusunan laporan keuangan harus berpedoman pada standar akuntansi dan mengikuti sistem akuntansi yang berlaku. Sebuah satker yang tidak memiliki pendapatan sehingga laporan operasionalnya defisit. Meskipun tidak punya pendapatan, ekuitas satker tersebut tidak berkurang karena adanya transaksi antar entitas, yaitu belanja satker tersebut dibayarkan dari kas negara. Transaksi antar entitas ini merupakan pengurangan dari ditagihkan ke entitas lain dengan diterima dari entitas lain. Ditagihkan ke entitas lain adalah akun yang digunakan untuk mencatat belanja satker yang dibayarkan dari kas negara. Sedangkan diterima dari entitas lain adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan satker yang disetorkan ke kas negara. Transaksi antar entitas adalah selisih antara ditagihkan ke entitas lain dengan diterima dari entitas lain. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke ilustrasi penyusunan laporan keuangan dengan pendekatan hubungan antar akun dalam basis akrual. Saya batasi pembahasan di sini pada basis akrual karena memang keterbatasan tempat. Selain itu, buku besar kas juga lebih simpel, sehingga jika kita sudah memahami buku besar akrual, maka insya Allah buku besar kas juga bisa. Baiklah, kita mulai dari transaksi yang pertama. Kalau kita perhatikan di sini, ini berasal dari jurnal piutang UP pada transito yang masih harus dibayar. Ada yang tahu ini jurnal apa? Betul, jurnal ketika SPP UP. Baik, kita lanjutkan ke transaksi yang kedua. Di sini berasal dari jurnal transito yang masih harus dibayar pada uang muka dari BUN. Ada yang tahu ini jurnal apa? Ya, jurnal SP2D UP. Tetapi belum lengkap, masih ada satu lagi jurnal SP2D UP, yaitu kas di bendahara pengeluaran pada piutang UP. Sehingga jurnal SP2D UP adalah kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari BUN. Kalau di Saiba hanya ini jurnalnya, karena Saiba hanya mencatat SP2D. Saiba tidak mencatat ketika SPPUP diajukan. Tetapi di Sakti pencatatan lebih detail mulai dari SPPUP sudah dilakukan pencatatan. Baik, kita lanjutkan ke transaksi yang selanjutnya. Transaksi selanjutnya adalah beban pada belanja yang masih harus dibayar. Ada yang tahu ini jurnal apa? Betul, ini adalah jurnal SPPLS atau GUP untuk belanja yang tidak menghasilkan aset atau istilahnya expendable.
belanja yang menjadi beban. Jurnalnya pada saat SPPLS atau GU, beban pada belanja yang masih harus dibayar. Sampai di sini cukup jelas. Kita lanjutkan ke transaksi yang D. D jurnalnya adalah belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Ada yang tahu jurnal apa? Belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain? Betul, ini adalah jurnal SP2D, SP2DLS atau SP2D-GU. Pada saat SP2DLS atau GUP, belanja yang masih harus dibayar di debit, kreditnya ditagihkan ke entitas lain. Baik, kita lanjutkan ke transaksi yang E. Yang E, debit piutang pendapatan, kreditnya pendapatan LO. Ini pasti kita sudah sangat paham ya. Inilah transaksi ketika surat ketetapan terkait dengan pendapatan diterbitkan atau perjanjian terkait dengan pendapatan ditandatangani. Baik, sudah paham sampai di sini? Kita lanjutkan ke transaksi yang F. F, debitnya diterima dari entitas lain, kreditnya piutang pendapatan. Ada yang tahu ini jurnal apa? Ini adalah jurnal ketika pendapatan disetorkan ke kas negara. Dalam hal ini tidak melalui bendahara penerimaan, tetapi langsung disetorkan oleh wajib bayar. Baik, kita lanjutkan ke transaksi G. G jurnalnya adalah beban pada belanja yang masih harus dibayar. Sudah ada contohnya C tadi, masih ingat C tadi jurnal apa? Kalau yang C tadi adalah SPPLS atau SPPGU. Berarti yang G ini juga sama, SPPLS atau SPPGU. Bukan. Kok Bapak tahu? Ya kan saya yang bikin soalnya. Jadi yang G ini adalah SPPGU nihil. SPPGU nihil. Jurnalnya sama dengan SPPLS dan SPPGU. Beban pada belanja yang masih harus dibayar. Jadi memang yang tahu hanya yang bikin soalnya aja ini. Baiklah, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Transaksi yang H ini belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Kalau kita hubungkan dengan transaksi sebelumnya SPP GU nihil, maka ini adalah SP2D GU nihil. Tetapi kalau SP2D GU nihil masih kurang satu jurnal lagi. Ini baru jurnal pengakuan belanjanya. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui pada saat disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Sedangkan SP2DGU nihil selain pengesahan belanja, di situ juga ada pengembalian uang muka dari KPPN. Berarti masih ada satu lagi jurnalnya, yaitu uang muka dari KPPN debit pada kas di bendahara pengeluaran kredit. Jadi dua jurnalnya untuk SP2DGU nihil. Pertama, belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Yang kedua, pengembalian UP-nya, uang muka dari BUN pada kas di bendahara pengeluaran. Sampai di sini sudah cukup jelas? Kalau sudah, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya.
Transaksi berikutnya adalah kas di bendahara penerimaan debit pada pendapatan LO. Ini adalah transaksi penerimaan melalui bendahara penerimaan. Dokumennya surat bukti setoran. Baik, kita lanjutkan ke transaksi J. Transaksi J adalah beban pada belanja yang masih harus dibayar. Ini adalah transaksi SPP GU atau LS. Sama dengan transaksi C. Baik, kita lanjutkan ke transaksi K. Transaksi K adalah piutang pendapatan pada pendapatan LO. Ini sama dengan transaksi E, yaitu pendapatan yang diawali dengan surat penetapan atau surat perjanjian. Baik, sampai di sini bagaimana? Bisa dipahami transaksinya? Oke, kalau bingung kita cukupkan sampai di sini transaksinya. Kita lanjut ke laporannya. Baik, kita awali dari laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban. Kita lihat di sisi sebelah kiri pendapatan LO dan beban LO. Total pendapatan 300, total beban 425. Sehingga terjadi defisit LO sebesar 125 juta. Kemudian dari laporan operasional kita beranjak ke laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan ekuitas awal ditambah dengan surplus atau defisit LO ditambah dengan transaksi antar entitas sehingga menghasilkan ekuitas akhir. Kita lihat ekuitas awalnya 0, kemudian defisit LO 125 juta, dan di bawahnya ada transaksi antar entitas 250 juta. Dari mana transaksi antar entitas ini? Transaksi antar entitas sebesar 250 juta adalah selisih antara ditagihkan ke entitas lain sebesar 400 juta dikurangi dengan diterima dari entitas lain 150 juta. Dengan adanya transaksi antar entitas ini, maka ekuitas akhirnya menjadi positif 125 juta. Seandainya tidak ada transaksi antar entitas, maka ekuitas akhirnya negatif. Sampai di sini sudah semakin jelas. Jadi meskipun sebuah satker laporan operasionalnya defisit, tetapi tidak mengurangi ekuitas. Bahkan kalau kita lihat di sini, justru menambah ekuitas. Dari awalnya ekuitasnya 0, kemudian defisit 125 juta, transaksi antar entitas 250 juta, ekuitas akhirnya menjadi 125 juta. Laporan keuangan yang ketiga adalah neraca yang memuat posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Di sini asetnya adalah kas di bendahara pengeluaran 100 juta, kemudian kas di bendahara penerimaan 50 juta, serta piutang 100 juta. Sedangkan kewajibannya adalah belanja yang masih harus dibayar 25 juta dan uang muka dari BUN 100 juta.
Sedangkan ekuitasnya 125 juta ini berasal dari ekuitas akhir di laporan perubahan ekuitas. Sehingga total aset sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas, yaitu 250 juta. Sampai di sini bagaimana? Sudah cukup jelas ilustrasi transaksinya sampai terbentuknya laporan keuangannya. Transaksinya mulai dari A, SPPUP, kemudian B, SP2DUP, dan seterusnya sampai K, piutang pendapatan. Sampai kemudian menjadi laporan operasional, di mana defisitnya mengurangi ekuitas awal di laporan perubahan ekuitas, kemudian ekuitas akhir di laporan perubahan ekuitas menjadi ekuitas di neraca. Jadi ini adalah hubungan antara akun basis aktual di satuan kerja yang menggambarkan bagaimana transaksi keuangan di sebuah satuan kerja kemudian diproses dalam jurnal menghasilkan buku besar sampai akhirnya menjadi laporan keuangan. Demikian ilustrasi mengenai pembentukan laporan keuangan yang berasal dari transaksi yang terjadi pada satuan kerja. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan kita siapkan video yang lebih lengkap mulai dari jurnalnya, kemudian posting ke buku besarnya, baik buku besar aktual maupun buku besar kas, sehingga kita memperoleh pemahaman yang komprehensif bagaimana penyusunan laporan keuangan di tingkat satuan kerja. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk memahami bagaimana proses penyusunan laporan keuangan di satuan kerja. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.